Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan malam hari yang akan menyertai tidur kita di dalam dekapan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini judul renungan kita adalah upahmu besar di sorga. Dan ayat yang akan kita baca dari Matius 5 ayat yang ke-12 yang bunyinya demikian. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup dari ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit adalah ayat 12 ini. Ya, ini adalah gongnya istilahnya. Ya, kalau kita beberapa hari yang lalu mulai dari ayat yang ketiga, kita mulai mengikuti bahkan sampai ayat yang ke-11 ada 9 kata bahagia yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang pada waktu itu hadir di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ya, kita masih ingat bagaimana yang pertama di dalam Matius 5 ayat ketiga dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah itulah orang yang berbahagia. Berikutnya orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut ayat kelima, orang yang lapar dan haus akan kebenaran ayat yang keenam, orang yang murah hatinya ayat ketujuh, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai ayat ke-9, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dan yang terakhir orang yang karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ingin mengingatkan sekali lagi kepada semua orang yang hadir pada saat itu, kalau mereka pada ayat ketiga sampai ayat yang ke-11 dikatakan mereka berbahagia dengan segala macam keadaan yang harus mereka hadapi di dalam kehidupan daripada mereka. Lalu di ayat yang ke-12 Tuhan Yesus tuntaskan dengan kata upahmu besar di sorga. Ya, kenapa? Karena kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini semua mempunyai makna. Dalam arti kata, kita mengiring Yesus, kita tahu bahwa ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita yang kita harus hadapi. Tetapi apapun tantangan itu, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah. Ini sesuatu yang berbeda dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau di dunia ini, yang namanya berbahagia adalah, konotasinya adalah paling tidak banyak duit. Ya. Tapi kalau di dalam pengertian daripada Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang seperti tadi, ya, mereka bahkan dianiaya pun Tuhan katakan mereka berbahagia. Nah, puji nama Tuhan. Malam hari ini sebagai gongnya atau kesimpulan daripada kata-kata bahagia yang Tuhan sudah sampaikan kepada orang percaya pada waktu itu, dan tentunya bagi kita semua, kita diberikan satu jaminan oleh Tuhan. Kalau kita sudah melewati semua tahapan-tahapan itu, Tuhan akan memberkati kita dengan satu upah yang besar. Bapak Ibu Saudara, manusia di dunia ini, pada waktu mereka bekerja, semua mengharapkan upah. Dan upah itu belum tentu memberikan kepuasan kepada setiap orang. Karena nilainya berbeda antara satu dengan yang lain.
Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan dalam hal ini, secara rohani, saudara dan saya, kita sudah mendapatkan jaminan yang sama daripada Tuhan Yesus, yaitu upah besar di sorga. Apa yang dimaksud dengan upah yang besar di sorga? Upah yang besar di sorga adalah kita menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan kita percaya kehidupan kita yang di sorga nanti berbeda jauh dengan kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena kita di dunia ini, kita harus menghadapi banyak macam masalah, persoalan, tantangan. Tadi dikatakan bahwa difitnah, dianiaya, ya, bahkan mungkin sampai mati, ya, seperti halnya para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Begitu banyak rasul-rasul yang mereka harus memberikan nyawanya demi mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan upah yang besar kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, bedanya di sini. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap setia kepada Dia, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita taat, kita hidup dalam kekudusan, kita setia kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan upah yang besar di sorga. Dan saudara, upah yang besar di sorga seperti yang tadi saya katakan adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan di sorga nanti sudah tidak ada lagi penderitaan. Kalau di dunia ini kita masih merasakan sakit, penyakit, kesedihan, ada tangis, ada banyak hal. Tetapi pada waktu kita nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, semua itu tidak ada lagi. Kita setiap hari hanya bersyukur, bersuka cita, memuliakan Tuhan Yesus. Dan itu yang kita lakukan di surga. Kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Tidak terkatakan, tidak terbilang, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam pesannya di ayat ke-12 ini, Tuhan Yesus pesan akan mendapatkan sukacita, yaitu kita mendapatkan upah yang besar di surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus hidup sebagaimana Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Kita seturut dengan firman-Nya. Kita sesuai di dalam melakukan kehidupan ini. Sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi kehidupan yang lama. Kita hidup dengan kehidupan yang baru. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Dan juga yang terutama adalah kita hidup untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang yang lain. Dan ini akan memberikan satu kebahagiaan bagi kita karena upah kita di sorga. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita malam hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Karena kita punya satu tujuan. Kita mengikuti Yesus. Kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa kita diampuni. Segala masalah kita ada di dalam tangan Tuhan. Persoalan, masalah, apapun itu, sakit penyakit, percayakan Tuhan sanggup untuk mengatasi semua itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu upah besar di sorga. Hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Dan itulah kerinduan setiap kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dan malam hari ini kita akan tidur nyenyak di dalam dekapan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.